menarik Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik persembahan yang dibawa oleh orang Majus. Emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu, ketiga benda ini adalah pemberian atau hadiah yang biasa diberikan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan-jabatan kepada raja-raja. Lihat itu, emas, kemenyan, dan mur. Ini bukan sembarang-sembarang Bapak Ibu. Mereka mempunyai makna. Ketika orang Majus ini membawa emas, kemenyan, dan mur, rupa-rupanya itu bukan kebetulan. Ketiga hal ini makna yang sangat dalam. Emas. Emas itu melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi Raja Agung yang memerintah seluruh bumi. Bapak Ibu masih ingat mimpi daripada Nebukadnezar? Dia memimpi satu patung, lalu kepala dari patung itu terbuat dari apa? Dari emas. Apa artinya? Nebukadnezar adalah emas. Bisa ngerti maksudnya ya Bapak Ibu? Yesus adalah emas. Yesus adalah raja segala raja. Dia adalah raja kemuliaan yang dilambangkan dengan logam mulia. Dan di saat yang bersamaan, Tuhan membuat orang Majus berbelas kasihan kepada Yusuf dan Maria karena Yusuf sebagai kepala keluarga orang miskin. Bapak Ibu tahu pada waktu hari pentahiran sudah lewat, yaitu jatuh pada hari ke-40 setelah Yesus dilahirkan, mereka datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan, untuk menyerahkan Yesus, didoakan. Maria dan Yusuf dalam kemiskinannya hanya membawa tekukur. Tekukur adalah korban persembahan yang paling kecil yang dapat diberikan oleh orang-orang yang sangat miskin. Jadi ketika orang Majus membawa emas, itu bukan hanya sekedar melambangkan Yesus Raja segala raja. Emas itu digunakan oleh Yusuf dan Maria menjadi modal membesarkan Yesus. Emas itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena jangan lupa, Yusuf hanya seorang tukang kayu. Sekarang ketika mereka berada di Bethlehem, apakah Yusuf membawa peralatan kayunya? Kan tidak. Ditinggalkan di Nazaret. Kemenyan. Kemenyan yang dimaksud adalah getah yang berbau harum dengan harga mahal. Kemenyan ini melambangkan Yesus yang akan menjadi imam agung bagi umatnya. Yesus adalah bau-bauan yang harum yang menjadi perantara antara manusia dan Bapa Sorgawi. Kalau Bapak Ibu mempelajari Ka'bah, maka di depan di Ka'bah itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya ruang kudus dan ruang maha kudus. Maka di tengah-tengah pemisah antara kedua ruang itu ada tirai. Di depan tirai itu ada kemenyan. Kemenyan itu melambangkan Yesus sebagai bau-bauan yang harum. Sebagai pengantara antara manusia dengan Bapa Sorgawi. Jadi ini tidak kebetulan Bapak Ibu. Dan yang menarik adalah mur. Mur itu bukan baut ya Bapak Ibu, bukan temannya baut. Baut dan mur. Mur di sana adalah cairan yang rasanya pahit namun berbau sangat harum. Nah, mur ini cairan yang sangat berbahaya untuk mengawetkan orang mati. Ini menjadi menarik Bapak Ibu. Jauh sebelum Yesus disalibkan dan mati untuk menebus Anda dan saya dari dosa, orang-orang Majus sudah memberikan tanda
bahwa Yesus akan mati kayu salib. Dan ketika Yesus mati, mur itu, cairan yang wangi itu dibalurkan kepada tubuh Yesus di kuburan batu. Karena kuburan zaman dulu bukan seperti kita ya, gali tanah lalu dimasukkan ke dalam tanah. Bapak Ibu lihat bagaimana Tuhan mengatur semuanya dengan luar biasa. Apa yang mereka persembahkan bukanlah sebuah kebetulan. Semuanya mencerminkan tentang Yesus. Dan peran daripada Yusuf sangat luar biasa. Setelah Yesus dibawa ke Yerusalem dan diserahkan, Bapak Ibu lihat di sana ada seorang yang bernama Simeon. Simeon ini orang yang benar, dan Roh Kudus sendiri yang berkata, Simeon, kau tidak akan mati sebelum kau melihat Mesias. Itulah sebabnya ketika Simeon melihat Mesias, melihat Yesus yang adalah bayi itu, Bapak Ibu baca baik-baik di Lukas 2, dia berkata apa? Biarlah aku mati sekarang. Karena malaikat Roh Kudus sudah katakan, engkau tidak akan mati sebelum melihat Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Dan ketika Simeon berdoa memberkati mereka, lihat ayat 35. Simeon berkata, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Dia menunjukkan kalimat ini kepada Maria. Waktu Maria mendengar kalimat ini, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Maria belum mengerti Bapak Ibu. Sebenarnya yang sedang disampaikan oleh Simeon kira-kira gaya bahasanya begini. Maria, satu kali engkau akan melihat sebuah realita seperti sebuah pedang yang akan menembus jiwamu. Dan itu terjadi ketika Yesus disalibkan. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Maria yang ada di kaki Yesus di kayu salib itu melihat anak yang dikandungnya mati di kayu salib, itu seperti sebuah pedang yang menembus jiwanya. Luar biasa. Jauh sebelumnya Simeon sudah menyampaikan hal ini. Yang terakhir dari saya, setelah orang-orang Majus itu pergi meninggalkan Raja Herodes, lalu Raja Herodes mengirimkan pasukan membunuh semua anak laki-laki 2 tahun ke bawah. Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Yusuf, larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Bapak Ibu lihat peta yang ada di samping. Lihat itu anak panah dari Nazaret ke Yerusalem. Yerusalem mereka melakukan perjalanan lagi sampai ke Egypt. Bapak Ibu lihat Egypt itu ada di bawah. Ada sungai Nil itu. Nil River. Mereka tinggal di sana untuk beberapa waktu lamanya. Sampai akhirnya malaikat berkata kepada Yusuf, Yusuf, bangunlah, bawalah kembali pulang ke Israel anak itu. Tetapi ketika Yusuf mendengar bahwa Arkelaus, anak Herodes naik tahta menggantikan Herodes karena mati, Arkelaus lebih jahat daripada Herodes. Itulah sebabnya Yusuf dan Maria tidak masuk ke Betlehem, tetapi pulang kembali ke Nazaret. Bapak Ibu, itu perjalanan yang sangat menyusahkan. Tetapi dengan sukacita, Yusuf menuntun keluarganya sampai di Nazaret. Yang terakhir, itulah sebabnya nubuatan Hosea 11 ayat 1 yang berkata, dari Mesir kupanggil anakku, itu tergenapi dalam Matius 2 ayat 15. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
setelah Yesus semakin besar di Nazaret. Lihat ini. Yesus di Nazaret itu sampai usia 30 tahun, Bapak Ibu. Setelah usia 30 tahun, di 3 tahun yang sisa, karena Yesus mati di usia 33 tahun. Di 3 tahun yang sisa, barulah Yesus melakukan pelayanan yang luar biasa bersama-sama dengan 12 muridnya. Bapak Ibu, Yesus disebut dengan orang Nazaret. Nazaret ini tidak tercatat dalam Perjanjian Lama. Kota Nazaret itu besarnya tidak lebih dari 60 akre, kira-kira 240 km persegi. Dan pada abad pertama Masehi itu dicatatkan hanya 480 orang. Jadi sedikit sekali Bapak Ibu, kecil kota Nazaret itu. Dan orang-orang Yahudi yang tinggal di Nazaret itu disebut udik atau totok gitu ya. Ah, udik lu kampungan. Ah, kira-kira seperti itu. Lalu Nazaret ini terletak di suatu lembah yang curam di antara bukit-bukit batu gamping. Dan kemungkinan besar arti Nazaret adalah Netzer. Itulah sebabnya Yesaya 11 ayat 1 mengatakan, daripadamu akan muncul tunas, akan muncul Taruk yang akan memimpin menjadi raja segala raja. Dan Yesus makin bertambah besar fisiknya, bertambah hikmatnya, dan bertambah besar kuasanya. Dia semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu, kemungkinan besar ketika Yesus semakin bertambah usianya, disitulah Yusuf meninggal dunia. Tetapi sebelum Yusuf meninggal dunia, Yusuf sudah menikah dengan Maria. Dan setelah dia menikah dengan Maria, Yesus mempunyai adik-adik. Yesus mempunyai saudara-saudara, seibu bukan sebapak. Karena Yesus tidak punya bapak jasmani. Matius 13 dan Matius 6 mengatakan bahwa Yusuf mempunyai saudara-saudara yang adalah anak seibu. Dialah Yakobus yang kemungkinan besar menulis kitab Yakobus. Kemudian ada Yusuf, kalau di Markus pasal 6 disebutnya Yoses, lalu Simon dan Yudas. Ini pun kemungkinan Bapak Ibu. Yakobus dan Yudas adalah adik-adik daripada Yesus, satu ibu yang menuliskan kitab Yakobus dan Yudas. Kemungkinan besar. Jadi Yesus terus bertambah-tambah besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari sini kita melihat bagaimana peranan Yusuf, sekalipun kecil Bapak Ibu, catatan tentang Yusuf tidak terlalu panjang. Tetapi Yusuf menjadi contoh bagi kita semua, sang ayah, seorang suami yang sangat bertanggung jawab. Di tengah kekurangannya, Yusuf terus mengajarkan Yesus menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Itulah firman yang saya sampaikan. Tuhan memberkati.